Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Oke, selanjutnya trigger sekarang. Tadi yang saya sudah sampaikan di awal, ada trigger untuk kita entry. Trigger pertama dengan menggunakan pola candle ya. Diingat, pola candle ini tidak bisa berdiri sendiri. Tadi ada tahapan bagaimana membacanya, bagaimana melihat dari kecenderungan, melihat dari tren lainnya, melihat dari support resisten, baru kita menentukan triggernya. Karena trigger ini menjadi penguatnya, artinya petunjuk terakhir ketika kita mau entry. Trigger pertama kita gunakan adalah engulfing, salah satu pola candle yang sudah populer, yang sudah biasa disampaikan di berbagai buku, sudah bisa disampaikan di berbagai pembelajaran, yang intinya ini memberikan petunjuk market ini mau berbalik. Namanya pola pembalikan atau reversal. Jadi namanya engulfing itu adalah reversal, pembalikan. Jadi potensi untuk pembalikan. Gambarnya seperti apa? Gambarnya diawali dari tren dulu. Kalau yang bullish engulfing diawali dari tren turun. Kemudian di candle-candle terakhir itu sudah mulai ada candle yang berubah warna, di mana bodinya menutup bodi sebelumnya ya. Panjang bodi menutup dari panjang bodi sebelumnya dan berubah warna dari merah menjadi hijau. Sebaliknya, ketika dia bergerak naik, ada petunjuk dari hijau menjadi diikuti oleh merah, dan merah ini menutup bodinya. Menutup itu dari kecil menjadi besar. Ini bodinya yang dihitung, karena nanti ada pola lain, dia bukan menggunakan body tetapi high dan low-nya. Setidaknya ada petunjuk di sana ya. Tentu sebelumnya tadi sudah kita sampaikan, ada struktur, kemudian ada tren lainnya seperti apa, support resistennya bagaimana, baru kita lihat di ujungnya, di terakhirnya. Engulfing namanya ya, menutup body sebelumnya. Jadi tentu ini dianggap ini belum terjadi. Nanti saya tunjukkan contohnya ya. Engulfing itu selalu diawali dari struktur candle yang membentuk tren. Kalau bukan tren tidak ada tingkat validnya kurang. Contoh pergerakan dari turun ini, ada kecenderungan turun. Dari mana kita bisa melihat? Struktur yang terbentuk ini adalah merah. Setelah merah terakhir, kemudian ada candle warna yang berubah warna, dan ini menutup candle sebelumnya. Satu, strukturnya turun. Yang kedua, berada di wilayah support. Jadi ini bukan berdiri sendiri, bukan hanya kita melihat pola candle. Maka kalau saya melihat, mungkin kebanyakan teman-teman menggunakan pair yang banyak sekali, hanya melihat dari pola candle, itu salah kaprah namanya. Pola candle tidak bisa berdiri sendiri, dia harus diikuti oleh struktur sebelumnya, atau setidaknya yang membentuk itu harus sudah ada tahapan sebelumnya, sehingga punya tingkat kevalidan yang tinggi. Entry-nya di mana? Ya, kita bisa entry-kan di sini. Contoh kita entry buy di sana dengan dasarnya tadi yang sudah kita jelaskan. Entry-nya buy di sini. Oke. Targetnya di mana? Target yang terdekat itu mendekati level yang terdekat. Kalau level yang terdekat tidak ada, kita bisa menggunakan angka. Paling cepat kita menggunakan 100 sampai 200 ya. Menengah 200 sampai 400. Yang menurut kita lebih gampang, lebih nyaman yang mana nanti kita dicoba, kita banyak prakteknya. Tidak bisa kita serta-merta nanti menggunakan saya targetnya berada di atas ini. Ya kalau pas tepat tidak masalah, kalau enggak nanti kita ruginya banyak. Dan peluang untuk ke sana itu juga berat. Satu hari itu pergerakan terkadang lambat. Minimal ada target, ada
agenda kita, ada rencana kita. Ya katakanlah kita tarik garis, tengah-tengahnya kita tarik garis. Ini adalah area retracement. Di area ini berpeluang memantul sehingga bisa targetkan di situ. Mungkin kalau sekitar 300 ada, ya sekitar 300 benar, rata-rata begitu. Kenapa tidak bisa kita langsung di sini? Ya boleh-boleh saja. Hanya saja nanti kita akan lama di dalam floating minusnya, bisa jadi ya. Kalaupun kita langsung profit butuh waktu yang lama, berjam-jam. Kemudian resikonya di mana resikonya? Kita bisa targetkan di sana, resikonya kita lihat bisa menggunakan angka. Kalau kita targetnya 300, ya kita bisa ambil 200, 250 di bawahnya. Ya, atau di levelnya di sini. Yang terpenting antisipasi saja. Ini untuk antisipasi. Atau kita bahkan bisa menempatkan di bawahnya level ini, boleh-boleh saja. Lah itu kan tidak sesuai dengan apa namanya targetnya, perbandingannya kan tidak sama. Sekali lagi, batasan resiko maksimum adalah yang kita lakukan untuk mencegah kerugian itu bisa berlanjut. Pada akhirnya kita bisa close di awal. Kita bisa close di awal untuk memastikan kondisi kita aman. Bisa jadi mungkin pas di sini kita close. Walaupun di sini kita pasangi, intinya adalah untuk antisipasi jangan sampai transaksi kita dibiarkan terus minus ya, tidak ada batasan resikonya. Dan jangan lebih dari angka 1000. Ya, kalau 500 masih wajar. Kenapa tidak menggunakan dua kalinya? Misalkan SL-nya 500, TP-nya 1000. Ini di trading kalau kita menggunakan seperti itu hampir bisa dipastikan nanti tidak selalu tersentuh karena cukup jauh, target kita terlalu jauh, nanti belum tersentuh kembali turun lagi kita bisa panik lagi ya. Kalaupun bisa ya mungkin bisa jadi kita lagi beruntung saja.